Kamu pernah nerbangin jet ya? Iya, betul. Kamu juga pernah manggung ya? Iya, sama Kid Leroy. Terus ada juga yang kamu di perahu kecil, terus ada paus, kamu diving juga. Yes. Ini tuh bukan aktivitas manusia normal nih. Berapa net worth-mu saat ini di usia 20 tahun bro? Jutaan dolar lah. 2 digit jutaan dolar atau 1 digit jutaan dolar nih? Ya, Berapa cuan terbesar yang pernah kamu dapatkan dalam sekali trade? 1000x. 1000x itu berarti Ya. 10.000%. Kurang lebih ya. Hah? Jutaan dolar di umur 20 tahunan. Ya. Cara kamu mendapatkan uang jutaan dolar ini kayak gimana? Nah, di meme coin karena aku going all in juga, time, effort, 20 jam sehari gitu di depan komputer. Wow. Terus aku dapat jackpot play itu banyak lah. Di situ kegulung-gulung terus sampai ada di posisi sekarang gitu. Gimana caranya kamu bisa survive dan bahkan bisa sukses di sesuatu yang benar-benar risknya ini udah tingkat-tingkat dewa nih? Sebenarnya lebih ke Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun itu gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Welcome Bro Bevan ke Halo. podcastku. thank you for Ini inviting me. baru umur 20 tahun. Tapi sudah punya kekayaan yang luar biasa nih. Enggak lah. Kalau ditanya dari mana saya tahunya dari Suli. Jadi Suli pertama kali ngenalin tentang kok ini kayaknya ada orang namanya Bevan. Kamu undang nih ke podcast. Katanya kayak gitu. Gitu. Setelah itu aku mulai stalking nih kan. Instagramnya yang mana sih? Stalking. Kamu pernah nerbangin jet ya? Iya, betul. Kamu ini pilot atau apa? Gimana? Dari dulu sih suka pesawat sih, tapi ya emang belajar nerbangin pesawat itu dari kecil juga sih. Ya. Maksudnya gimana dari kecil belajar nerbangin pesawat itu gimana? Dulu main flight simulator terus ya pas sekarang udah punya duit ya main terbangin pesawat beneran gitu. Tapi maksudnya oke. Itu sebelum aku lanjut lebih dalam tentang cara terbangin pesawat. Tapi aku lihat yang lain-lain nih kayak aktivitasmu kayak misalnya surfing. Kamu juga pernah manggung ya? Ya sama Kid Leroy waktu itu. Nah, Ya. ya kan? Terus ada juga yang kamu di perahu kecil, terus ada paus, kamu diving juga. Yes. Ini tuh bukan aktivitas manusia normal nih. Kalau manusia normal makan di warteg gitu kan ke kantor. Ini bukan aktivitas manusia normal. Jadi pas aku ngeliat itu kayak oke, fix. Ini beneran kaya nih ya. Kita undang dia ke sini nih. Dan hari ini pastinya aku pengen banyak belajar dari kehidupannya Bevan, dari gimana cara Bevan yang di usia sangat muda 20 tahun tapi bisa make a lot of money. Ya. Tapi sebelum aku masuk ke sana, aku masih penasaran yang jet pribadi tadi ya. Oke. Maksudnya kayak waktu itu di umur berapa kamu belajar nerbangin pesawat? Sebenarnya kalau nerbangin yang pesawat beneran itu dari umur 17 sih. Sering Emang kayak udah bisa 17 tahun? bisa, cuman kan ya nggak secara legal gitu. Jadi kayak masih ada pilot di sebelah terus dia ngajarin gini ini artinya ini artinya itu gitu sih. Di mana maksudnya belajar kayak gini? Banyak waktu itu di Bogor terus pernah juga di New Zealand gitu-gitu sih. Keliling-keliling lah. Oh, terus yang kemarin nerbangin jet di luar negeri? Itu di luar negeri di New Zealand juga. Oh, itu sewa sekali buat terbangin gitu bayar berapa bro? Sekitar kalau nggak salah 80 juta lah untuk sekali nerbangin. Berapa menit itu? 30 menit. Oh, kalau misalnya pas kamu 30 menit terus kamu bawa kabur pesawatnya ke Indonesia? Nggak bisa. Kenapa? Karena kan bensinnya juga limited. Kalau ke Indonesia kan harus isi bensin lagi. Oh, jadi nggak bisa diterusin gitu Nggak ya dibawa bisa, kabur nggak gitu. bisa. Iya. Oke, bro, to the point ya. Ya. Berapa net worth-mu saat ini di usia 20 tahun, bro? Alhamdulillah cukup. Masa kayak gitu coba ya? Thumbnail ini kurang Kurang ya? gini, bro. Iya. Ya paling bisa dibilang jutaan dolar lah gitu. Biar aman kan. Jutaan dolar. 2 digit jutaan dolar atau 1 digit jutaan dolar nih? Ya alhamdulillah cukup. Oke, kalau gitu. Jutaan dolar di umur 20 tahunan. Ya. Ini cara kamu mendapatkan uang jutaan dolar ini kayak gimana? Sebenarnya ini perjalanan yang udah lumayan lama sih. Dari aku umur 16 tahun. Aku tuh udah ke-expose sama dunia-dunia kayak berbisnis. Terus cara making money gitu. Karena juga dari dalam diri aku dulu waktu kecil itu suka beli barang-barang yang sebenarnya nggak bisa aku afford to beli gitu. Jadi aku cari cara gimana aku bisa affordnya gitu. Jadi aku ke-expose waktu itu aku pertama dari SMA itu graphic designer, terus aku juga belajar ekspor, terus aku jualan produk-produk retail, terus ada di saat dimana aku ke-expose sama financial market. Jadi waktu itu sekitar 2020 aku belajar NFT. Di situ I'm going all in di NFT karena aku ngerasa ini the easiest way
untuk aku bisa make money tapi juga aku suka ngelakuinnya gitu. Tunggu, all inmu di sini nih berapa nominalnya? Bukan all in secara duit tapi secara time sama effort I aku di see. situ ya. Oke. Kalau duit masih puluhan juta lah waktu itu Oke. dianggap gitu. Terus ya habis itu aku build a team. Jadi teman-teman SMA, teman-teman sekolah itu aku buat sekitar 100 orang itu untuk bantuin aku main NFT. Bisa dibilang grinding untuk dapat pre-sale access waktu itu. Di situ ya aku lumayan all in, terus aku dapat uang yang lumayan gede di sana. Terus Berapa itu Bro kalau boleh tahu? kurang lebih waktu itu pas 17 tuh sekitar miliaran juga lah, miliaran. Jadi komen ini aman sekali ya dia di sini ya. Oke, jadi NFT dapat miliaran rupiah di sana Ya. dan itu udah cuan tergedemu juga sekaligus di situ. Iya betul. Di NFT waktu itu pas umur segitu lah, pas umur segitu. Umur cuan berapa tuh? tergede. 17? 17 ya benar. Puluhan M ada nggak? Enggak sampai sih. Oh, tapi tetap itu yang paling gede dalam Paling sekali gede. momen. Enggak, paling gede sekali momen nanti pas sekarang pas umur 19 Oh, oke. ya. Lanjutkan ceritanya. Ya, terus Terus, waktu itu NFT terus bear market kurang lebih kan pas bear market turun. Terus ada opportunity baru nih, aku adapt play aku kan aku juga trade biasanya based on naratif. Terus aku bisa dibilang farming airdrop. Airdrop waktu itu semuanya aku kerjain, aku build a tools buat automation juga, terus aku farming Hyperliquid. Waktu itu masih early banget juga, kurang lebih masih kurang dari 5.000 wallet. Terus di situ aku push banyak wallet juga, farming banyak, volumenya jutaan dolar juga untuk farming airdrop. Terus Hyperliquid waktu itu launch juga pas, bisa dibilang pas bull market juga. Di situ dapat capital yang lumayan gede lagi gitu untuk digulung ke next narasi yang waktu itu meme coin. Nah di meme coin aku juga ke expose karena aku going all in juga, time, effort, 20 jam sehari gitu di depan komputer. Wow. Terus aku dapat jackpot play itu banyak lah. Ada yang kayak Peanut, Goat, meme coin yang bener-bener mungkin kalau saya nggak tahu meme coinnya, tapi ya di situ. Terus paling gede habis itu ada Aster sama Trump kurang lebih kayak gitu. Dan di situ kegulung-gulung terus sampai ada di posisi sekarang gitu Berarti sih. kamu ini salah satu crypto guy juga ya? Kurang lebih ya, I'm very crypto native sih. Oke, tapi NFT kan sekarang udah bisa dibilang scam lah ya di Betul, momen-momen betul, itu kan. betul. Udah nggak mungkin bisa bangkit lagi kan udah. Betul. Oh, jadi kamu udah memang punya mental judinya dari NFT akhirnya ke bawah sampai Degen ya? Bisa dibilang lebih ke bisa adaptasi sama market sih. Waktu itu NFT rame ya aku di sana gitu. Kalau sekarang kan meme coin ya sekarang aku pindah ke meme coin. Terus habis itu next mungkin nggak tahu wave-nya apa ya. Aku Ikutin just follow the tension sama narasi yang ada gitu sih. Cuman aku bisa ngeliat kamu grindingnya gila banget. Ya, 20 jam depan komputer, kamu tidur sehari cuma 5 jam. Kurang lebih ya. Mungkin nap kayak 30 menit semenit gitu-gitu sih. Ya. 30 menit terus kamu bangun lagi, kamu buka komputer lagi. Betul kan juga sambil sekolah juga waktu itu sebenarnya. Damn. Ya. Oke, ini sesuatu yang mungkin dari sini aja kita sudah belajar sesuatu hal yang baru nih, yaitu apa? Untuk seseorang bisa sukses ya memang harus fokus all in, bukan duit ya kita ngomongnya. Ya. Time, tenaga ke dalam satu industri. Betul. Dan lakukan yang terbaik. Pasti ada hasilnya di situ. Betul, harus konsisten juga lah. Harus konsisten juga. Ya. Nah ini menarik nih karena kamu ngomong tadi yang kegulung paling besarnya ada di Aster, di Ya. Peanut, di benar-benar koin Ya. Trump, koin-koin yang Ya, meme ya. kan. Betul. Berarti ini Degen ya mainnya ya. Kurang lebih ya. Oke, wow, ini kan risknya benar-benar high risk banget nih. Betul. Terus gimana caranya kamu bisa survive dan bahkan bisa sukses kita ngomong ya Oke. di sesuatu yang benar-benar risknya ini udah Setuju. tingkat-tingkat dewa nih. Sebenarnya lebih ke waktu itu pertama dari jam terbang lah. Gimana kamu bisa tahu koin ini bakal naik atau enggak, itu kan ada berbagai macam faktor. Pertama dari intuisi, tapi kedua ada skill yang aku udah dari dulu tuh asah dan pelajari, itu namanya wallet tracking. Jadi kayak aku tahu orang-orang jago mana atau mungkin whale mana atau mungkin bisa dibilang bandar kripto mana yang mau naikin sebuah koin. Jadi aku udah mapping itu semua wallet mereka. Jadi kedepannya mereka kalau let's say mau nge-push sebuah koin atau nge-push sebuah narasi atau narasi yang emang mau dinaikin lah, bisa dibilang aku udah bisa nge-spot itu early on dan aku ngambil bisa dibilang harga bawah, terus ya just ride the wave sampai mereka naikin gitu. Itu salah satu skill yang aku punya sih waktu itu juga. Oh. Jadi di situ juga aku bisa nge-minimize risk karena pasti aku cari play atau conviction yang benar-benar bagus dengan cara ya berbagai layer of confirmation di mana aku baru bisa masuk sebuah trade dengan size yang gede.
jika aku udah punya conviction yang udah aku build gitu sih. Oke, berapa cuan terbesar yang pernah kamu dapatkan dalam sekali trade? Exact amount-nya paling jutaan dolar juga lah biar Ya, aman. kalau pengalinya lah kita ngomongin. Pengalinya 1000. 1000%? Ya. Berarti kali Enggak, 100. 1000x. Oh, 1000x itu berarti 10.000%. Kurang lebih ya. Hah? Itu kamu pada saat masukin duit yang ke 1000% ini, ke 1000 kali ini, itu gede gak nominalnya di situ? Kalau yang di situ nggak gede, secara percentage itu yang paling gede. Kalau secara nominal paling gede 100x lah. Ya. 100x? Ya, dari Trump dan Aster. Tapi itu kamu berani jebret miliaran tuh di situ tuh? Ya, betul. Wow, Ya. oke. Gila ya, maksudnya kayak, oke, terus tapi gini loh, kalau kamu melanjutkan ini, ya kan, apakah kamu bisa menjamin bahwa kamu bisa mempertahankan kekayaan itu? Karena kita nggak tahu hari sial seseorang. Let's say kamu tiba-tiba jebret gede banget dan tiba-tiba memang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, itu bisa balik ke nol loh. Pasti sekarang semakin gede size trade yang aku ambil, pasti aku semakin lebih mikirin gimana aku nggak bisa rugi. Bukan fokusnya bukan ke gimana aku bisa cuan maksimal, tapi gimana aku bisa minimize risk yang ada gitu. Jadi kalau setiap trade aku pasti udah ada plannya juga, dan ada rules of thumb yang aku selalu terapin gitu. Nggak boleh lebih dari mungkin 10% setiap trade dari total portofolio. Kayak gitu-gitu yang aku belajarin over time. Semakin gede porto yang aku punya, semakin aku adjust play yang aku ada gitu. Ujung-ujungnya harus bisa merasa bersyukur lah ya. Kurang lebih ke adaptasi sih daripada bersyukur sebenarnya. Adaptasi playnya ya. Karena menghandle uang Yang gede pasti. yang gede sama yang kecil beda. Mentalnya beda. Ya. Mentalnya beda ya, Mentalnya teknikannya beda ya. Betul. Oke. Coba kita mundur sedikit nih tentang journey kamu. Gimana caranya mendapatkan 100 juta pertama, 1 miliar pertama, 10M pertama. Oke. Sampai situ aja, kalau nggak ketahuan nanti. Ya. Iya. Jadi pertama paling dari 100 juta pertama waktu itu kan aku udah bilang dulu aku streamer GTA roleplay. Jadi waktu itu di situ dapat income yang lumayan, dan juga aku part time banyak juga lah dari community. Tunggu. Streamer itu gimana nih dapat duitnya nih? Coba kamu. Dulu main game terus ada yang nge-give, terus ada viewers banyak. Di YouTube ini ya? Enggak, waktu itu ada Nimo TV. Oh, Nimo TV. Iya, oke. Nimo TV. Waktu itu di situ terus dikontrak sama agensi kalau itu punya BTR. Yeah. Terus habis itu aku part time banyak. Ekspor juga, aku bisnis ekspor. Terus Ekspor apa? kopi waktu itu. Oke. Udah kirim di berbagai negara juga. Terus ya dari situ dapat 100 juta pertama. Itu di umur? Di umur 16. 16 udah 100 juta pertama Ya, tuh. Ya. 16 aku masih main gasing ya sama Aku juga masih main. Oh, tetap sambil main sambil cari duit. Iya, betul. Iya. Terus setelah itu? Terus 1M pertama itu dari modal yang ada itu aku gulung-gulung ke financial market. Waktu itu NFT, kripto di situ. Ya, mostly kebanyakan jackpotnya gede dari NFT waktu itu karena Beli foto apa tuh? Gozali ya? Gozali juga aku beli 50.000 jual jutaan, ya puluhan juta gitu-gitu. Ya NFT banyak sih. Kalau diakumulate paling gede waktu itu ada Moonbird lah. Itu berapa untungnya? Foto burung aku beli ratusan juta jadi sekitar 2M. Aku dapat sekitar 2 Moonbird gitu. Wow, berarti istilahnya 1M pertamamu dari NFT? Kurang lebih ya. Di bisa umur bilang. 17. Cuman yang hebatnya adalah pada saat kamu udah punya 2 Moonbird nih. Kapan kamu tahu kayak momentum aku jual deh, aku gak mau serakah deh. Karena kalau kamu keep sampai sekarang Ya. value-nya hilang. Betul, karena aku ngeliat yang balik aku bilang tadi pas aku trading NFT itu aku belajar tracking. Kalau di kripto kan semua transparan ya. Aku bisa cari orang mana yang menurut aku jago dan ketika dia jual aku ikutin aja. Karena ya kalau mereka udah punya conviction dan mereka udah bisa dibilang jual ya pasti mereka ada considerationnya juga. Jadi I just follow them gitu waktu itu. Terus habis trade-nya selesai baru aku evaluate kenapa dia jual dan lain sebagainya. Dan kebanyakan aku punya mindset itu cuan bungkus lah. Cuan bungkus, jadi kalau udah cuan ya udah bungkus aja gitu. Ini nih susah sih punya mindset cuan bungkus ini. Ya. Tapi pada kenyataannya banyak sekali orang yang udah naik gak mau dijual. Betul. Turun juga gak mau dijual. Jadi ya betul. serba salah lah. Salah, Istilahnya ya. kayak gitu. Ya, Cuman hebat sih kalau kamu bisa menjaga itu. Ya. Oke, terus and then 10M pertamamu dari? 10M pertama dari meme coin. Dari meme coin sama trade spot lah basically. Waktu itu Hyperliquid airdrop aku juga dapat sekitar puluhan M juga dari airdrop Hyperliquid. Airdrop itu maksudnya free kan? Free. Karena puluhan M. Ya karena aku ngerjain volume. Dulu waktu itu trading di Hyperliquid pas masih early banget. I'm going all in di sana. Aku setiap hari itu buat ratusan trades dengan volume ratusan ribu dolar gitu-gitu sih. Wah gila sih. Ini
Memang kayaknya aku nggak dilahirkan buat kripto ya. Ini melihat maksudnya saingan-saingan di kripto ini segila itu orang ternyata untuk ini ya. Dan ternyata ada satu makhluk spesies seperti Bevan ini juga yang eksis ternyata di Indonesia nih. Yang kita baru tahu sekarang ternyata. Dan saya yakin masih banyak banget orang-orang di luar sana yang benar-benar fokus di kripto yang kaya banget, cuman nggak muncul ya. Nggak muncul aja gitu loh. Tapi kenapa kamu mau muncul di sini sih? Karena aku ngerasa aku juga udah lumayan bosen sih di financial market gitu. Kayak gamenya mungkin secara capital udah lumayan bosen, dan juga aku suka tantangan dan explore challenge baru gitu. Aku ngelihat sekarang orang kayaknya attention game itu sangat dibutuhkan gitu. That's why aku di sini mau mencoba untuk sharing juga, untuk ngedukasi orang supaya di kripto itu sebenarnya kalian tuh nggak boleh bullish banget gitu. Kalian harus adapt dan juga harus objektif kalau dalam berinvestasi dan juga trading. Itu sih mungkin. Ya. Kalau buat teman-teman yang mau menguasai attention game, ada Sifluencer yang siap membina kalian juga ya. Dapatkan roadmap dan training gratis di deskripsi bawah. Betul. Masuk ya? Oke, anyway, kita balik ke topik utama nih. Ya. Tadi cara untuk menentukan DJ ini worth it untuk diikutin atau enggak, kan ada salah satu strategi aku dengar tadi, mengikuti whale. Ya. Iya kan? Ya. Kamu nge-track wallet mana nih whale mau beli kemana. Jadi begitu dia beli kamu cepet-cepet beli setelah dia kan. Tunggu naik terus nanti jual kan. Ya. Nah itu lebih penting informasinya tahu whale kapan masuk atau tahu kapan keluar? Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu, aku ngelihatnya dari top down sih. Kalau analisis koin pasti dilihat dari narasinya dulu. Kayak apakah kripto ini sekarang ngarahnya tuh sektor apa gitu. Bisa dibilang mungkin AI, mungkin RWA, atau mungkin privacy gitu-gitu. Itu pasti dilihat dari segi top down narasi. Terus habis itu kita ngelihat dari segi tracking on chain. Kalau misalnya whale masuk itu berarti mereka believe atau percaya koin ini bisa naik gitu kan. Itu sebagai kayak screening aku. Jadi kalau ada orang yang pinter masuk ke sebuah koin, itu aku justru malah kepo, kenapa nih gitu. Dan di situ jadi koinnya masuk ke pipeline, oh aku harus trading koin ini. Kalau whale keluar itu basically juga ada berbagai macam arti gitu. Mereka bisa aja nge-distribute ke wallet-wallet lain. Dia bisa aja ngelakuin kayak gitu untuk manipulasi harga sehingga mereka bisa ngumpulin lebih banyak lagi. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau bisa dipilih whale masuk atau keluar, aku milihnya whale masuk karena untuk screening bahwa koin itu benar-benar bagus karena mereka masuk gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia udah masuk dengan duit gede kan whale kan istilahnya. Betul. Masuk duit gede, kamu baru masuk udah telat gak sih? Kan udah ke pump harganya. Enggak juga, karena kan masih ada whale-whale lainnya mungkin. Oh jadi ada mungkin ini kayak satu whale ini yang dia paling cepet gercep selalu, itu yang kamu tracking ya? Betul, aku selalu cari yang benar-benar orang yang aku tahu wallet ini tuh 24 jam aktif gitu. Jadi ketika mereka masuk, ya kita tuh masih early, kita masih benar-benar awal-awal banget. Dan di situ aku menemukan Trump sama Aster karena aku waktu itu lagi aktif dan aku ngeliat banyak yang masuk dengan size yang unusual kayak puluhan miliar. Iya. Dan aku ikutin aja gitu. Ya ini buat kalian-kalian yang mau berpikir cepet kaya dari kripto nih, lihat nih perjuangan orang ini ya. Dia menemukan dari berapa juta, berapa ratus juta, berapa miliar akun gitu kan. Betul. Dia bener-bener short satu-satu 20 jam di depan ke laptop. Gimana mau kalahkan orang-orang seperti ini nih? Iya. Itu duit-duitmu yang margin call tuh larinya ke sini semua nih ini. Buat dia private jet itu ya. Ini nih makanya gak segampang itulah. Betul. Mending kamu fokus ke bidang yang kamu kuasain, jadi yang terbaik. Udahlah ya. Setuju. Ini kita ngomong realistis di sini bro. Karena takutnya kamu ngomong kayak gini akhirnya semua orang old legend juga tidak bisa gitu loh. Butuh proses lah untuk bisa sampai ke sana. Terus berarti kalau kamu main naratif kayak gini, artinya technical analysis gak works dong. Karena kan meme itu nggak ada namanya technical analysis kan? Setuju. Paling tapi ini nggak berlaku cuma di meme ya. Mungkin aku ngelihatnya lebih ke sekarang market itu financial, apalagi kripto itu mereka itu juga main attention. Mereka attention span-nya itu sangat-sangat kecil gitu. Jadi analisisnya yang tadi aku bilang ngelihatnya tuh dari atas narasi. Sekarang tuh lagi rame apa? Terus ngelihat dari narasi itu attention-nya tuh rame atau enggak. Maksudnya orang pada pay attention sama koin itu atau enggak. Sedangkan technical analysis itu untuk cari entry. Jadi bukan enggak works atau enggak, tapi itu just a layer of confirmation sebelum kamu masuk ke sebuah trade gitu. Jadi ada checklistnya lah, kurang lebih kayak gitu aku ngomongnya. Paham. Berarti bisa aja kepake tapi enggak menjadi salah satu indikasi. Banyak banget yang lain lagi. Bisa juga mungkin secara technical analysis bagus, tapi secara volume dan attention lagi enggak kesana gitu. Let's say ya gitu kurang lebih. Oke. Untuk narasi sekarang yang paling oke di kripto ini lagi mau ngarah kemana? Ini udah 2026, gimana pergerakan? Kalau yang aku lihat sekarang
mereka tuh maksudnya orang-orang kripto lagi nge-push prediction market sih. Prediction market Gimana tuh maksudnya? yang bisa dibilang poly market lah. Jadi mereka bisa dibilang nge-beat apakah Trump bakal jadi presiden atau enggak, yes or no kayak gitu-gitu. Tapi aku ngeliat itu juga belum fully ke sana sih. Tapi sekarang mungkin yang lagi oke tuh privacy. Jadi privacy payment kayak aku transfer ke Sam, tapi orang lain nggak bisa ngeliat kalau aku transfer ke Sam kayak gitu. Itu koinnya kayak gitulah kurang lebih sekarang. Yang Apa nama-nama koinnya tuh kayak jenis-jenis gitu? banyak sih, ada Umbra, ada Alchemist, banyak sih. Baru pertama kali denger lagi aku di sini, menunjukkan aku nggak Iya. fokus mencari koin-koin kayak gitu. Oke. Narasinya unik-unik juga ya ternyata ya. Unik banget di kripto, banyak sih. Hampir semua ada. Oke, dan sampai sekarang kamu masih fokus seperti ini atau? Ya, kurang lebih masih fokus trading tapi sekarang lebih ke risknya yang lebih di adjust. Jadi lebih main spot, tapi masih koin-koinnya yang koin-koin yang nggak di top 10 lah gitu. Untuk ke trading ya, Oh, kalau untuk spot yang kamu hold, apa yang kamu pegang? Hyperliquid. Masih bullish on Hyperliquid. Masih Sekarang harganya turun banget loh. 26 ya. Itu saatnya masuk lagi. Belum sih menurut aku. Belum? Belum. Bisa turun ke berapa? Target sih kalau buy area sekitar di bawah 24 lah. Bukannya kemarin 22 ya? Enggak sampai 26. Kemarin Kemarin 26. 22 bro. Oh 22. Udah saatnya beli 22. Oh udah 22 ya? Aku tadi belum ngecek lagi sih. Sekarang 22 nih, 22,4. Sekarang 22 kan, Sul? 22 sekarang. Jadi it's good area Don. Udah bisa jual rumahku nih untuk masuk sini. Enggak, No, apa-apa. jangan sampai jual rumah. Jangan. Oke. Terus setelah Hyperliquid ada hold BTC, Nggak Ethereum. ada. Cuman Hyperliquid. Ya karena I believe in Hyperliquid sih. Bisa ke berapa sih harga Hyperliquid ini? Balik ke all time high possible tapi Tahun ini? nggak secepat ini ya. Nggak, bukan tahun ini. 2026. Nah, itu belum ngeliat lagi sih. Nggak bisa jawab. Cuman kamu rasa kripto ada bearish market gak di tahun 2026 ini? Aku sekarang view-nya bearish sih. Secara overall aku masih leaning to bearish daripada bullish gitu untuk tahun 2026. Nah, tapi pas lagi bearish kayak gini, view aku lagi bearish, sebenarnya itu it's a good time untuk kalian untuk DCA sih. In a way kayak kalian juga harus punya plan DCA area di harga berapa sampai berapa, dan juga kalian punya target mau dibawa position ini mau dibawa ke harga berapa lagi gitu. Aku ada satu quotes yang sering aku dengerin sih sebenarnya on the view di mana ini bearish atau bull gitu. Katanya tuh bull market itu creates millionaires, sedangkan bear market creates billionaires gitu. Itu yang aku pegang sampai sekarang. Ya, Jadi agak sulit nih Hyperliquid balik lagi ke all time high-nya untuk di tahun depan. bisa dibilang ya. Oke. Tergantung tiba-tiba ada news apa gitu kan. Iya, iya. Oke, Sul, ayo kesini yuk, debat yuk di sini. Saya dia bilang udah gak ada bearish nih. Ya pokoknya ini bakal di record. Kalau nggak kita serang Suli satu Indonesia. Gak, bercanda. Tapi sekarang majority aset masih di kripto. Masih di kripto. Berapa persen di kripto? Cash berapa persen? Kripto sekitar 80%. Wow. Ya. Loh, kamu bilang mau bearish, tapi kamu masih pegang kripto 80%. Tapi kan kriptonya bukan kripto itu, maksudnya stable coin. Oh, USDT. Ya, USDT. Anggaplah USDT udah dijadikan sebagai cash lah istilahnya. Cash sekitar 60% sekarang. Oke, majority sudah cash ya. Majority udah cash. Apa perbedaan yang paling signifikan dari cara berpikirmu pada saat dulu uangmu masih sedikit nih sama sekarang? Pasti lebih ke gimana aku ngelihat sebuah trade itu dulu kalau masih uangnya ratusan atau miliaran gitu, lebih mikirnya ke gimana aku bisa ngebuat ini 100 kali lipat, 10 kali lipat, 1000 kali lipat kayak gitu. Kalau sekarang mungkin lebih ke adjust. Sekarang setelah 500 triliun Ya 500 triliun mikirnya gimana aku nggak bisa hilang maksimal aku bisa hilang berapa sih? Maksimal cut loss stop lossnya ada berapa gitu. Itu yang paling signifikan sih. Karena juga size-nya makin gede jadi makin mentalnya semakin kena juga. Oke, kalau dari gaya hidupmu nih kita bilang di posisi sekarang nih yang udah punya 500 triliun tadi nih, itu apa sih yang menjadi perbedaan lifestylemu sekarang sama yang kemarin? Lebih ke sekarang mau ngapain aja gampang sih. Maksudnya kayak mau experience apa aja ya udah berangkat gitu. Kayak bisa impulsively kemana, impulsively ngapain kayak gitu. Kalau dulu kayak mau let's say mau keluar negeri gitu kan harus gimana cari duitnya gitu. Kalau sekarang ya tinggal mungkin berangkat aja gitu. Itu sih paling. Tapi nggak ada kepikiran bangun bisnis? Ada sih beberapa bisnis yang lagi aku kerjain juga. Bisnis apa? Banyak sih, ada AI, ada juga F&B. Kamu invest aja sih ke real invest sector juga ya? Diversify lah pasti. Ini baju-baju juga kamu? Enggak lah, enggak. Ini apa sih baju mereknya? Masih mau. Oh masih mau, aku pikir sudah Loro Piana nih. Enggak.
Sepatu aja. Tapi sekarang udah beli barang udah gak lihat harga? Iya, enggak sih. Makan juga udah gak lihat harga ya? Enggak juga. Alhamdulillah. Wah, luar biasa nih, umur 20 tahun loh. Gila. Sumpah, udahlah aku pulang aja deh. Oke, kan kita ngomongnya tadi yang positif-positif semua nih. Nah ini sekarang nih yang realistisnya. Dengan risk sebesar itu, kamu pernah mengalami kerugian gak? Pasti. Dulu pas NFT season sekitar 2021, itu aku masih kan first cycle pertama kali di crypto, belum pernah mengalami bear market. Di situ aku punya mindset yang hold aja lah, itu pasti naik gitu. Nah di situ aku belajar. Porto aku tuh kurang lebih turun sekitar 50% dari situ. Waktu NFT market. Tapi waktu itu berapa ratus juta yang hilang kurang lebih? Miliaran. Miliaran hilang? Iya. Kena mental juga ya? Kena mental. Ya di situ aku belajar sebenarnya kalau crypto itu based on attention sama volume. Jadi kamu jangan terlalu believe in a coin, tapi kamu harus punya mindset ya kalau udah cuan bungkus gitu. Jangan selalu kemakan bias mungkin Bitcoin ke $1 juta, tapi kan itu butuh waktu yang lama mungkin ya. Dan apakah kamu bisa siap mengatasi volatilitas itu? Kalau aku sih enggak. That's why aku lebih biasanya trade based on naratif. Sekarang lagi mungkin ramenya Ethereum karena waktu itu NFT. Terus kan sekarang Ethereum nggak kemana-mana. Sekarang pindahnya ke Solana gitu. Jadi crypto cycle itu selalu berbeda setiap tahunnya. Koin-koin yang bakal perform itu selalu berbeda juga setiap tahun dan setiap cycle-nya gitu. Setiap koin ada cycle-nya gitu. Kurang lebih. Nah, tapi tadi katamu kamu percaya banget sama Hyperliquid. Kalau itu beda. Kalau itu beda. View-nya pokoknya cuan bungkus kecuali Hyperliquid. Kurang lebih kayak gitu. Pasti juga bungkus juga. Bungkusnya di harga berapa kan tergantung gitu. Iya. Karena kalau sekarang kan harganya masih rendah, masih under value lah bisa dibilang. Bungkusnya mungkin di harga berapa kan kita nggak tahu gitu. Iya. Ya itu. Cuman one day pasti dibungkus juga ya. Betul, pasti bungkus. Kalau misalnya orang lain yang nonton ini melakukan exactly yang kamu lakukan sekarang, mereka juga bisa kaya gak kayak kamu? Mungkin bisa dibilang kalau mereka konsisten, curious dan selalu improving skill mereka itu bisa kaya gitu. Tapi kalau bisa dibilang bisa ngedilute opportunity yang aku punya, bisa bilang enggak. Karena executionnya pasti beda, emotionnya juga pasti beda setiap orang gitu. Gak semua orang bisa nge-copy style play aku, tapi executionnya itu pasti mereka juga tergantung sama personality atau karakter mereka itu sih. Nah kalau misalnya buat yang pemula misalnya, yang baru memulai invest di kripto nih, rekomendasi gak langsung main Degen? Ditanya dulu ke diri mereka sendiri, apakah mereka time commitmentnya itu setinggi itu. 20 jam sehari, siap gak gitu ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau mereka let's say setengah-setengah sambil kerja, sambil part time gitu, pasti playnya harus di-adjust. Karena kalau kalian maksain untuk play Degen atau mungkin futures day to day, tapi kalian punya kerjaan, pasti kalian bakal burn out sendiri dan aku 100% jamin kalau kalian pasti bakal rugi karena kalian secara money itu investednya banyak tapi secara time nggak ada untuk belajar, untuk evaluate karena harus dipantau sih kurang lebih kayak gitu untuk crypto ya. Benar-benar sampai detik ini pun aku main meme belum ada yang untung aku, benar-benar 100% win rate loss. Gitu ya kalau meme ya. Iya memang benar sih harus benar-benar dipantau banget. Kurang lebih. Berarti kalau pemula nih, bener-bener pemula dia masih mungkin kerja, ada mungkin bisnisnya atau apa. Pemula banget mau invest, gimana nih step by stepnya? Pasti aku saranin mereka untuk nonton video dulu lah. Untuk belajar dari orang lain, orang yang lebih pintar. Mereka harus invest ke knowledge. Dan mereka harus set the fundamental cara berpikir. Kalau nganalisa koin tuh harus ada step by step cara berpikirnya. Itu yang harus dipelajarin dulu daripada kamu nyemplung langsung invest di sebuah koin. Mungkin kalau Bitcoin iya oke, kalian boleh gitu. Tapi kalau kalian explore ke hal-hal yang lain ya kalian harus ada knowledge dulu. Karena ya itu bakal sia-sia karena kalian bakal bayar uang sekolah dengan cara kalian rugi di market. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kamu setuju gak bahwa kripto ini merupakan salah satu cara yang paling cepat untuk kaya? Kalau di compare mungkin dengan kerja 9 to 5 bisa dibilang iya kalau kamu ngelakuinnya dengan benar. Kalau kamu ngelakuin effort 9 to 5 kamu switch ke crypto bisa. Tapi dari journey-mu juga sebenarnya nggak instan-instan itu ya. Betul, pasti semua ada perjalanannya. Walaupun terasanya cepet gitu kan, tapi kan time yang kamu keluarkan itu kan mungkin sudah melewati beberapa tahunnya orang normal gitu loh istilahnya. Betul, kurang lebih. Jadi ujung-ujungnya memang harus berproses juga ya, nggak ada yang namanya istilahnya instan kaya itu juga nggak ada. Nggak ada. Kamu backgroundnya dari keluarga orang kaya nggak sih yang kayak? Bapak saya kerja sebagai pegawai negeri, saya juga dari kota kecil dari Kediri, dan ya
kalau dibilang kaya sih enggak, karena Tapi biasanya di kita kota kecil itu ada yang kayanya, apa itu kamu Enggak, sultannya di Kediri? enggak, Oh bukan? enggak, Yang punya satu jalan gitu kamu? Bukan? enggak, Oh enggak, Terus? enggak. Ya bisa bilang cukup lah, berkecukupan. Tapi sekarang hartamu udah mengalahkan orang tua? Ya untuk membantu perekonomian keluarga lah ya. Alhamdulillah. Iya. Wah luar biasa nih. Tapi apa satu modal yang diberikan oleh orang tuamu sehingga bisa buat kamu seperti sekarang? Gak mesti uang ya? Mungkin karakter untuk ya kalau kamu mau apa kamu harus cari sendiri. Itu sih yang membuat aku jadi hunger, jadi curious untuk achieve more. Itu sih karakter itu sih mungkin yang ditanamin ya. Kalau satu habit kecilmu yang kamu lakuin terus sampai sekarang yang buat kamu seperti ini apa? Konsisten dan always show up sih. Maksudnya kalau kamu punya passion atau kerjain sesuatu tuh harus benar-benar full time, all in. Jadi kayak setiap hari walaupun let's say market jelek, walaupun gak ada opportunity, just show up dan kamu harus punya exposure ke skill dan juga passion kamu setiap harinya, kurang lebih kayak gitu sih. Nah selama kamu hidup ini, walaupun baru 20 tahun ya, tapi aku rasa kamu pasti punya banyak pelajaran hidup lah. Ya. Apa satu hal yang kamu pelajari tentang uang itu sendiri, yang bahkan di sekolah itu gak pernah diajarkan? Mungkin yang pertama paling lebih ke biasanya uang itu just show karakter dari seseorang. Mungkin orang pas nggak punya uang dia humble, baik, terus mereka kelihatan pintar, terus pas uangnya banyak dia mungkin dapat uangnya dengan cara luck atau mungkin cara-cara yang nggak benar gitu. Pasti kelihatan gitu apakah dia benar-benar pintar dengan pertama mengelola uang, apakah mereka jadi sombong, arogan dan lain sebagainya. Itu menurut aku yang salah satu pelajaran sih tentang uang yang nggak diajarin gitu. Kalau kamu lihat Suli tuh orangnya kayak gimana tuh, sombong kah atau apa dia? Nggak, dia humble banget. Humble ya? Berarti antara dia gak punya duit, iya kan? Iya, Atau memang dia punya duit terus dia humble gitu aja pilihannya kan? Pilihannya. Kan kalau dia gak ada duit dia gak mungkin mau sombong apa kan? Istilah gitu kan lah. Ngomong-ngomong tentang uang yang tadi ya, itu ada statementmu yang bagus banget yang aku mau garis bawahi, yaitu uang itu bisa mengubah karakter seseorang. Betul. Dan ini aku mau kutip sebenarnya dari ayat Alkitab ya. Ini aku baru dapat hikmah ini beberapa minggu yang lalu lah. Jadi aku tuh sempat bertanya dalam hidupku, saking aku kerjanya juga keras banget ya. Walaupun aku masih gak kaya-kaya juga ya. Udah kerja keras gak kaya-kaya lagi. Ya pokoknya udah kerja keras banget. Terus aku sempat bertanya ke diriku sendiri yang kayak, apa sih sebenarnya aku mau kejar di dalam hidup ini? Ya kan? Karena bener-bener kayak ini 2 hari lagi aku mau ke Europe liburan. Aku bener-bener sehari itu push bisa sampai 40 video syuting, video pendek. Belum podcast, hari ini kita 3 nih. Wow. Jadi kayak secapek itu dan akhirnya aku mikir kayak dan maksudnya kehidupan yang seperti hari ini tuh berlangsung udah lama banget, lumayan lama ya. Jadi aku selalu bertanya kayak apa sih sebenarnya aku mau cari ini? Kalau let's say aku udah punya uang, let's say sampai kita ngomong aja kayak 1.000 triliun lah, and then what gitu kan. Akhirnya aku mau berusaha belajar dari seseorang yang memang udah kaya di dunia ini. Nah, orang terkaya sepanjang sejarah manusia itu kan Raja Salomo kan, ya kan? Atau Nabi Sulaiman kalau di Al-Quran. Nah, ini orang itu kekayaannya Elon Musk gak ada apa-apanya lah sama dia. Dia kayak udah paling kaya di seluruh dunia dan jadi dia tuh menulis 3 kitab kalau di Alkitab ya. Dia tulis 3 kitab dan di salah satu kitab yang dia tulis itu, aduh saya lupa di kitab apa lagi namanya. Intinya dia bilang bahwa segala sesuatu yang dia punya di muka bumi ini, di bawah langit, itu jadinya sia-sia. Apa? Pengkhotbah. Jadi ayat pengkhotbah itu, jadi dia tulis pengkhotbah ini kalau nggak salah di akhir hidupnya ya, yang benar-benar dia udah punya segalanya lah. Dia kalau nggak salah istrinya ada 1.000 ya, gundik 1.000, terus dia punya semuanya lah itu kekayaan. Dia bilang semua yang ada di bawah langit ini itu nggak ada, itu sia-sia. Nah dari situ saya kayak kena banget kayak di hati saya kayak wah, orang terkaya aja di dunia yang udah punya segalanya kita bisa bilang itu bisa ngomong yang kayak apa yang saya punya ini juga sia-sia ujung-ujungnya. Nah jadi dari situ saya mempelajari bahwa ternyata uang ini itu memang gak bisa dijadikan sebagai patokan tolak ukur untuk segala-galanya. Setuju. Kayak misalnya nih, kamu gak punya mobil sport, jadi berarti kamu ini miskin. Kamu itu gak bisa jadi patokan. Setuju. Karena even kalau orang punya pun, and then what gitu loh. Value karakter seseorang gak bisa diukur pakai uang kan. Betul. Dan ujung-ujungnya kita harus punya bigger purpose dan money di hidup ini sebenarnya. Setuju. Uang itu kita jadikan sebagai alat. Iya kan? Kayak misalnya punya uang banyak nih. Tapi apa gitu loh, kalau enggak jadi sia-sia. Jangan sampai, pokoknya intinya setelah aku baca ayat itu ya, baca kisahnya Salomo itu, aku mau di hidupku ini jangan sampai aku udah bekerja segini kerasnya di hidupku, tapi di ujung hidupku aku bakal mengatakan hal yang sama seperti Salomo. Itu menyedihkan. Kayak sudah tua banget nih aku umur 60, terus aku bilang kayak, terus semua yang aku punya ini hanya sia-sia. Nah makanya itu yang buat aku sekarang kayak ya udah,
Gak usah lihat ke kiri, gak usah lihat ke kanan. Kita fokus di jalan Lurus. kita masing-masing. Betul. Dan bagaimana di setiap momen kehidupan ini kita bisa enjoy life. Ya, setuju. Even momen-momen terkecil. Kayak kemarin aku sempat buat video aku makan di salah satu restoran yang temanya tuh Demon Slayer. Oke. Sorry agak wibu sedikit ya. Tapi actually waktu makan di restoran itu saya happy itu. Dan itu bahkan murah sebenarnya kan. Cuman gara-gara memang aku suka dengan tempatnya, dengan karakternya, dengan semuanya itu. Bahagia itu sederhana kok. Setuju. Jangan pernah membatasi dirimu hanya karena uang, berarti Betul. kamu gak bisa bahagia karena gak punya duit. Betul. Nah itu yang aku mau garis bawahi. Betul, setuju. Kayaknya agak panjang penjelasanku ya, kayaknya aku dihujat habis ini sama netizen. Oke, anyway, kita lanjut lagi ya. Ya. Apa satu quotes terburuk yang pernah kamu dapatkan dari orang lain? Kalau kripto ya, hold aja dulu nanti bakal naik lagi. Oh itu buruk sekali tuh ya. Itu buruk sekali itu. Atau udah DCA aja ya. DCA aja, DCA terus DCA aja. sampai dia ke bawah tuh. Iya. Ya itu real story dari saya sih. Iya. Jadi ada koin kita DCA. Iya. Wah lama-lama udah makin berukah DCA. Wah udah gak kuat. Ya, pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi nih. Koin apa tuh? Udah jangan disebut di sini. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Sebelum kita tutup semuanya ini, saya rasa di sini teman-teman sudah belajar banyak ya dan ini sosok yang harus luar biasa. By the way kalau mereka mau follow kamu boleh kan? Boleh. Apa nama IG Instagram? aku Bevan Pramu DT. Oke, silakan di follow ya. Ini apa yang kamu janjikan kepada penonton ini ketika follow kamu sekarang? Di ke depan kamu akan ngapain aja? Kedepan aku paling bakal ngonten ngasih sebuah edukasi di mana di kripto itu kalian harus objektif lah. Nggak boleh terlalu overly bullish, nggak boleh terlalu overly bearish. Kalian harus objektif. Based on emang situasinya waktu itu apa ya kalian harus ikutin bias dari situ. Kalian nggak boleh fokus ke bullish terus gitu. Pasti ada attention sama juga narasi yang selalu beda setiap cycle gitu. Kenapa sekarang kamu nggak jual kelas nih? Padahal informasi yang kamu punya banyak. Nah untuk sekarang sih aku belum karena aku udah nyaman dengan what I'm doing right now gitu. Tapi aku bakal biasanya nanti ngasih edukasi yang ada di Instagram sih. Jadi kalau kalian mungkin pengen belajar dan juga pengen tahu view outlook aku tentang market atau crypto bisa follow IG aku sih. Sudah tahu cara bikin konten viral? Belajar dari Ko. Iya, di Influencer kan? Iya betul. Iya. Oke. Bukunya bagus kok. Wah, thank you ya. Thank you. Direkomend ya buat yang ini. ya. Oke. Apa satu kalimat yang paling jujur tentang kripto yang banyak orang masih belum siap buat denger? 99% coin is going to zero sih. Serius? Ya. 99%? Bukan going to zero tapi mungkin lebih ke kalau udah turun nggak naik lagi gitu. Serius? Iya. Wah. Iya. Aku juga gak siap denger sih sebenarnya. Aku juga terkaget-kaget di sini. Oke. Mungkin 1% itu kayak mungkin Bitcoin. Ya 1% Bitcoin. Hyperliquid kan? Ya. Hyperliquid. Ya. Dan lain-lain. Oke. Nah paling terakhir nih pertanyaan terakhir. Apa satu pertanyaan yang belum aku tanyakan ke Bevan sepanjang podcast ini yang kira-kira kalau aku lupa tanyakan pertanyaan ini orang-orang bisa sedih nih. Nggak ada lagi. Udah kita cover di sini. Iya. Bagus gak podcastnya ini so far? Bagus. Bagus ya? Pertanyaan bagus-bagus juga.